Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai sexual misbehaviors. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya kita perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Arfanuddin Hamid dengan NIM akhir 112. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rayal Aziz dengan NIM akhir 115. Halo, nama saya Dendi Wira Pratama dengan NIM 2350181135. Halo, nama saya Muhammad Sahlan dengan NIM akhir 141. Halo, nama aku Yulwani Hapsa Salsabila dengan NIM akhir 142. Perkenalkan, saya Atika dengan NIM akhir 122. Perkenalkan, nama aku Devi Indah Amalia dengan NIM akhir 133. Halo, nama aku Ririn Herlina Rahmayani dengan NIM 118. Apa itu sexual misbehaviors? Sexual misbehaviors adalah istilah yang mengacu pada perilaku seksual yang melanggar norma sosial, hukum, atau etika tertentu. Perilaku ini bisa mencakup berbagai bentuk, mulai dari tindakan yang tidak sesuai dengan konteks atau lingkungan sosial, hingga tindakan yang merugikan pihak lain atau diri sendiri. Pada bagian ini, kita akan membahas perilaku seksual yang paling umum terjadi pada anak-anak dan remaja, yaitu masturbasi, bermain seks, peran seks yang menyimpang, dan kehamilan pranikah. Dengan tujuan untuk memastikan apa saja yang menjadi penyebab masalah perilaku tersebut dan apa saja tindakan yang dapat dilakukan oleh orang tua. Sebagai bayi, anak-anak menemukan bahwa ada perasaan menyenangkan yang didapat dari menyentuh atau menggosok alat kelamin. Cukup umum pada anak-anak dari usia 1 hingga 6 tahun, juga sering terjadi pada remaja. Kinsey melaporkan bahwa 94% pria melakukan masturbasi selama masa remaja. Kebanyakan orang tua telah mengetahui bahwa masturbasi tidak berbahaya dan tidak menghambat pertumbuhan atau menyebabkan kegilaan, kemandulan, atau impotensi. Namun, mereka masih merasa cemas ketika anak-anak mereka melakukannya. Alih-alih mengabaikannya, mereka memarahi, menghukum keras anak-anak mereka yang cenderung membuat anak mereka merasa bersalah atau cemas tentang hal itu. Tentu saja melakukan masturbasi secara berlebihan itu salah. Misalnya, di tempat umum, seorang anak mungkin beralih ke masturbasi yang berlebihan karena ia memiliki sedikit sumber kesenangan lain di dalam hidup. Merasa tidak diinginkan atau tidak dicintai oleh orang tuanya, merasa kesepian atau tidak disukai oleh orang lain, atau merasa tidak kompeten di sekolah atau di bidang lain dalam hidupnya. Ada beberapa cara untuk mengatasi masturbasi. Yang pertama, yaitu mempromosikan minat lain. Terlalu lama sendirian membuat seseorang jenuh dan mencari kesenangan dengan bermain dengan tubuhnya. Cobalah alihkan perhatian dengan menemukan kesenangan dalam minat luar, seperti bergabung dengan klub, organisasi, atau rekreasi. Cobalah untuk menjadwalkan lebih banyak perjalanan dan aktivitas. Lalu yang kedua, yaitu gangguan. Untuk mengalihkan perhatian dari masturbasi, bisa dengan menyibukkan diri seperti bermain game ataupun mengerjakan tugas. Cara ini sangat ampuh untuk segera menghentikan masturbasi. Peran orang tua dalam hal ini pun besar. Orang tua bisa menjelaskan kepada anak bahwa masturbasi tidak dilakukan di depan umum. Jelaskan untuk melakukannya secara pribadi dan beri pemahaman bahwa aktivitas tersebut normal dan tidak menyimpang. Terkadang masturbasi dilakukan saat seseorang merasa tertekan atau frustasi dan perlu untuk memahami perilakunya tersebut. Sex play atau permainan seks. Seperti masturbasi, permainan seks dan eksplorasi seks dengan anak lain adalah aspek normal perkembangan seksual. Keingintahuan seksual dapat mendorong anak laki-laki dan perempuan untuk melihat dan menyentuh tubuh telanjang satu sama lain. Permainan seperti bermain dokter dan bermain ayah dan ibu cukup umum. Kisaran perilaku seksual yang ditunjukkan oleh anak pra-remaja meliputi bahasa dan gerak tubuh seksual, pemeran, tindakan homoseksual, dan upaya hubungan heteroseksual. Alasan anak-anak terlibat dalam permainan yang bersifat seksual bisa bervariasi dan seringkali mencerminkan perkembangan, keingintahuan,
atau pengaruh dari lingkungan sekitar. Tetapi dorongan seks itu sendiri tampaknya tidak begitu kuat pada anak-anak prapubertas. Cara mengatasi permainan seks, mengonfrontasi. Anak-anak seringkali membutuhkan bimbingan dan batasan dari orang tua dalam hal perilaku yang berkaitan dengan seks. Berikut adalah cara-cara untuk memberikan pemahaman yang tepat kepada anak. 1. Jelaskan perilaku yang normal. Sampaikan bahwa keinginan untuk mengeksplorasi adalah hal yang wajar pada usia mereka. Namun tegaskan bahwa ada batasan yang harus dipatuhi dan perilaku ini hanya pantas untuk orang dewasa. 2. Tegaskan batasan dengan jelas. Beritahu anak bahwa perilaku ini tidak sesuai untuk usianya dan perlu dikendalikan. Sampaikan secara jelas bahwa kontak seksual adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang dewasa dan anak-anak harus belajar untuk menunggu. 3. Bersikap tegas dan sederhana. Nyatakan dengan jelas seperti, "Saya tidak ingin kamu melakukan itu lagi." Bersikaplah tegas tanpa memberikan penjelasan panjang lebar atau khotbah yang panjang. Hindari membuat anak merasa bersalah atau berdosa. Cukup fokus pada aturan yang ingin disampaikan saja. 4. Komunikasi yang jelas dan tenang. Saat memberikan penjelasan, gunakan nada yang tenang dan tegas. Namun jangan menghakimi. Hal ini akan membuat anak lebih mudah menerima batasan tanpa merasa disudutkan. Dengan cara ini, anak dapat memahami pentingnya batasan dalam perilaku sesuai usianya, sementara orang tua tetap bisa menjaga hubungan yang positif dan juga mendidik. Berikutnya, cara mendorong kegiatan alternatif dan mengawasi aktivitas anak. Yang pertama, mendorong kegiatan alternatif. Anak-anak yang memiliki banyak aktivitas menarik di rumah dan lingkungan cenderung tidak tertarik pada permainan seks sebagai sumber kesenangan. Berikan mereka kegiatan yang menyenangkan dan edukatif untuk mengalihkan perhatian dari perilaku yang tidak sesuai. Contohnya, ajak anak untuk mengikuti olahraga, bermain musik, atau melukis. Aktivitas seperti ini membantu anak mengembangkan keterampilan dan minat baru yang positif. 2. Mengawasi aktivitas anak. Jangan biarkan anak bermain sendirian di ruang tertutup dalam waktu lama tanpa pengawasan. Sesekali periksa aktivitas mereka untuk memastikan keamanan dan mengurangi kesempatan untuk terlibat dalam perilaku yang kurang tepat. Contohnya, sering-seringlah mengecek keadaan anak saat mereka bermain di kamar atau ruang bermain tanpa membuat mereka merasa diawasi secara berlebihan. Yang ketiga, ada pendidikan seks. Jawablah keingintahuan seksual anak secara jujur dan sesuai dengan usianya. Dengan memberikan informasi faktual yang mudah dipahami, anak akan lebih memahami tentang seksualitas dan cenderung tidak melihatnya sebagai misteri atau sesuatu yang membingungkan. Contohnya, ketika anak bertanya tentang asal-usul bayi, berikan jawaban sederhana seperti, "Bayi tumbuh di perut ibu hingga cukup besar untuk dilahirkan, sesuai dengan usia dan pemahamannya." Yang keempat, contoh orang tua yang baik. Pastikan anak tidak melihat atau mendengar aktivitas seksual orang tuanya. Anak-anak di usia 9-10 tahun belum sepenuhnya memahami aspek moral dan batasan dari perilaku tersebut, sehingga penting bagi orang tua untuk menjaga privasi dengan baik. Contohnya, selalu kunci pintu kamar saat sedang ingin menjaga privasi, sehingga anak tidak secara sengaja melihat yang belum sesuai untuk usianya. Selanjutnya ada peran seks menyimpang. Peran seks menyimpang merujuk pada perilaku atau kecenderungan yang tidak sesuai dengan norma peran gender tradisional, seperti laki-laki yang menunjukkan perilaku feminin atau perempuan yang menunjukkan perilaku maskulin. Masyarakat cenderung tidak toleran terhadap perilaku gender non-konvensional, sehingga anak-anak yang berbeda dari norma gender seringkali merasa terasing. Hal ini dapat mengakibatkan kecemasan dan harga diri yang rendah pada anak. Dalam hal ini, peran orang tua sangat penting untuk membantu anak dalam mengembangkan identitas seksual yang sehat dan memberikan pilihan tanpa menekan anak untuk mengikuti stereotip gender tertentu. Ada beberapa tanda peran seks menyimpang pada anak-anak, antara lain adanya preferensi terhadap pakaian atau permainan yang biasanya dianggap milik lawan jenis, pernyataan eksplisit keinginan untuk menjadi lawan jenis, serta ketertarikan pada aktivitas atau gaya berpakaian lawan jenis. Dampak jangka panjang dari peran seks menyimpang ini dapat bervariasi. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dengan kecenderungan gender non-tradisional seringkali mampu beradaptasi dan merasa nyaman dengan identitas mereka ketika didukung oleh lingkungan yang menerima. Oleh karena itu, fokus utama yang perlu diperhatikan adalah mendukung anak-anak untuk mengeksplorasi identitas mereka dengan aman, tanpa menekankan peran gender yang kaku.
sehingga mereka memiliki ruang untuk mengekspresikan diri mereka dengan lebih baik. Yang pertama, penelitian menunjukkan bahwa anak laki-laki prasekolah yang dibesarkan di rumah tanpa seorang ayah atau di mana ayah tidak hadir dalam waktu yang lama dapat memicu minat, sikap, dan perilaku feminim. Yang kedua, ada hubungan terlalu dekat antara seorang anak dan orang tuanya yang berjenis kelamin berbeda, sehingga kontak fisik dan psikologis sangat intim, sehingga anak merasa berjenis kelamin yang sama dan mengembangkan perilaku seks yang serupa. Yang ketiga, beberapa orang tua yang menginginkan anak berjenis kelamin berbeda berusaha membuat anak perempuannya bertingkah laku seperti anak laki-laki yang belum pernah mereka miliki, atau sebaliknya. Yang selanjutnya, ada seorang ibu yang membenci pada kejantanan dapat menumbuhkan perilaku banci pada putranya. Sang ibu memungkinkan menanggap maskulinitas dengan kekerasan fisik dan agresivitas, kebebasan seksual, dan sikap kasar. Dia mungkin lebih suka putranya bersikap lemah lembut. Yang terakhir, pengaruh genetik atau hormonal dapat berperan, namun ini biasanya bukan penyebab umumnya. Cara mengatasi peran seks menyimpang. Yang pertama, ada kembangkan hubungan yang lebih dekat dengan orang tua yang sesama jenis dengan anak. Maksudnya, di peran ini, orang tua harus banyak menghabiskan waktu bersama sang anak setidaknya 1-2 jam. Contohnya, untuk anak laki-laki, bisa menghabiskan waktu dengan bapaknya bermain sepak bola, atau perempuan dengan ibunya bermain masak-masakan. Jika karena alasan tertentu sang orang tua tidak bisa menemani sang anak, peran alternatifnya harus mencari orang terdekat yang bisa dipercaya seperti saudara, nenek, dan kakek. Kedua, penguatan orang tua dari perilaku jenis kelamin yang sesuai. Orang tua harus secara verbal memuji dan mendorong tindakan dari sang anak. Maka dari itu, anak laki-laki yang memiliki kepribadian seperti perempuan harus dipuji dengan aktivitas yang menggunakan otot atau keberanian. Jika anak perempuan memiliki kepribadian tomboy, itu bisa dipuji secara feminim melalui kata-kata seperti "kamu cantik banget, nak", atau "baju kamu diganti kayak princess, sepertinya lebih bagus". Lalu yang ketiga, ketidaksetujuan secara lisan. Perilaku lintas gender harus jelas tidak disetujui. Jadi, Anda bisa berkata kepada seorang anak laki-laki banci, "Hei, jangan lari seperti itu", atau "kamu tidak terlihat seperti pramugari, kamu lebih mirip pilot. Kurasa kamu akan menjadi pilot yang lebih baik". Dengan kata lain, berikan anak umpan balik dan petunjuk khusus tentang apa yang dimaksud dengan minat kekanak-kanakan. Yang keempat, sublimasi. Menyediakan saluran untuk sublimasi atau penyaluran minat feminim yang berkelanjutan. Misalnya, bermain dengan kostum akan menyebabkan lebih sedikit kesulitan sosial daripada mengenakan gaun saudara perempuan. Seorang gadis dengan minat maskulin mungkin didorong untuk bermain bisbol atau berpartisipasi dalam olahraga kompetitif lainnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai kehamilan pranikah. Pertama, kehamilan pranikah pada remaja. Kehamilan pranikah di kalangan remaja terus meningkat dalam 2 dekade terakhir, dengan sekitar 1 dari 4 remaja berusia 15 tahun dan setengah dari remaja berusia 19 tahun aktif secara seksual. Yang pertama, kehamilan pranikah pada remaja. Kehamilan pranikah di kalangan remaja terus meningkat dalam 2 dekade terakhir, dengan sekitar 1 dari 4 remaja berusia 15 tahun dan setengah dari remaja berusia 19 tahun aktif secara seksual. Nah, kondisi ini meningkatkan risiko kehamilan di usia muda yang menimbulkan berbagai dampak kesehatan seperti prematuritas, kematian bayi, serta gangguan neurologis pada anak yang dilahirkan.
Dampak sosial dan psikologis juga besar, mengganggu pendidikan remaja, meningkatkan ketergantungan sosial, serta memperbesar resiko masalah perkawinan di masa mendatang. Yang kedua, alasan terjadinya kehamilan pranikah. Beberapa faktor berkontribusi pada kehamilan pranikah pada remaja. Berdasarkan survei, 81% remaja merasa bahwa pemberontakan adalah salah satu penyebab utama perilaku seksual. Sementara 80% percaya bahwa pendidikan seks sejak dini dapat membantu mencegah kehamilan. Alasan lainnya meliputi kebutuhan akan kasih sayang, keinginan untuk dianggap dewasa, dan dorongan untuk mencari kesenangan. Baik, selanjutnya kasus sexual misbehaviors. Terdapat 2 contoh kasus sexual misbehaviors yang terjadi. Yang pertama yaitu Bobby, seorang anak laki-laki berusia 5 tahun dengan ketampanan yang lembut dan sikap yang lembut. Memiliki sejarah panjang cross-dressing dan permainan lintas gender. Dia sering menekankan keinginannya untuk menjadi seorang gadis. Pemeriksaan fisik dan analisis kromosom mengungkapkan bahwa dia adalah anak laki-laki normal. Dengan bantuan profesional, sang ibu dilatih untuk memuji dan memperkuat permainannya dengan mainan maskulin, dan secara lisan mendorong putranya untuk tidak bermain dengan mainan anak perempuan. Strategi ini menghasilkan penghapusan cepat perilaku bermain tipe seks feminin. Selanjutnya kasus yang kedua. Craig berusia 4 tahun 11 bulan dirujuk untuk terapi karena identifikasi lintas gender. Dia telah berpakaian silang sejak usia 2 tahun dan dia terus-menerus menunjukkan tingkah laku, gerak tubuh, gaya berjalan, dan kualitas vokal yang feminin. Dia menolak bermain kasar dan jatuh dengan anak laki-laki di lingkungannya dan lebih suka bermain dengan anak perempuan. Dia selalu bersikeras untuk memainkan peran ibu dalam dramanya dan menugaskan peran ayah kepada seorang gadis. Dia terlalu bergantung pada ibunya dan menuntut perhatiannya hampir terus-menerus. Dengan bantuan profesional, sang ibu membawa bocah itu ke ruang bermain di klinik beberapa kali seminggu dan memujinya setiap kali dia bermain dengan mainan maskulin, seperti truk sampah atau antara mainan. Ketika dia bermain dengan boneka atau mainan feminin lainnya, sang ibu benar-benar mengabaikannya dan membaca buku. Di rumah orang tua memberikan poin yang dapat ditukar dengan camilan setiap kali anak laki-laki terlibat dan perilaku maskulin. Misalnya bermain maskulin dengan saudara laki-lakinya dan menghukum anak laki-laki karena perilaku feminin seperti bermain boneka, bermain dengan anak perempuan, dan gerakan feminin. Dengan mengambil poin, mengisolasinya untuk waktu yang singkat atau memukul anak laki-laki, perlakuan gabungan ini menghasilkan normalisasi perilaku tipe jenis kelamin anak laki-laki.